Halo semuanya, tak kenal maka tak sayang, maka harus kenal supaya saling sayang. Kenalkan, namaku Petronella Sarifika Dewantari Beke dengan NIM 2308033050. Aku adalah seorang mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Sebagai anak perantauan dari timur, tepatnya dari kota kecil tepi pantai bernama Larantuka, membuat aku banyak mengalami perubahan. Dari aku yang menjadikan pantai sebagai tempat pelarian, menjadi sosok yang sangat sulit untuk meluangkan waktu ke pantai. Seorang remaja pengagum langit yang sangat indah ini adalah sosok anak IPA yang harus meluangkan waktu untuk mempelajari hal baru karena terdampar di jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran yang bukan basicnya. Pengantar komunikasi menjadi salah satu mata kuliah favoritku sehingga meninggalkan kesan tersendiri bagiku. Kesannya adalah dari perkuliahan pengantar komunikasi ini, aku mendapatkan banyak ilmu yang berguna bagi diriku dan juga aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain daripada itu, pengantar komunikasi memiliki dosen yang ramah, baik hati, serta merangkul kami semua, sehingga membuat kondisi kelas sangat efektif dan kondusif untuk melaksanakan perkuliahan dan membuat aku tidak pernah bosan. Aku juga punya pesan untuk dosen pengampu mata kuliah pengantar komunikasi, yaitu pertahankan sikap ramah, baik hati, dan merangkul itu ya Pak. Sebisa mungkin kurangi kuliah online, lebih asik dan seru kalau kuliah offline. Di video kali ini, aku akan menjelaskan teori komunikasi behaviorisme dan teori dependensi efek komunikasi massa. A few moments later. Teori komunikasi behaviorisme adalah teori komunikasi yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan asal Amerika yang bernama John B. Watson. Menurutnya, teori komunikasi behaviorisme adalah suatu teori yang mencakup semua hal tentang perilaku, termasuk tindakan, balasan, atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Perilaku yang muncul ini terbentuk karena adanya suatu pengkondisian, di mana pengkondisian yang dimaksud adalah adanya suatu respon terhadap stimulus yang diberikan. Sehingga rangkaian atau hubungan berantai antara stimulus dan respon yang ada tersebut membentuk suatu hubungan kompleks. Hubungan kompleks atau rangkaian kompleks ini meliputi pemikiran, motivasi, pembelajaran, serta kepribadian dan emosi. Oleh karena itu, teori komunikasi behaviorisme ini seringkali dikenal dalam khalayak umum adalah psikologi stimulus respon. Behaviorisme ini memiliki 3 ciri penting. Yang pertama adalah menekankan pada respon. Jadi, dalam teori komunikasi behaviorisme ini, komunikan dan komunikator harus melakukan adanya respon terhadap komunikasi yang diberikan. Yang kedua adalah menekankan pada perilaku yang dipelajari, bukan pada perilaku yang tidak dipelajari. Jadi dengan kata lain, teori ini tidak memfokuskan pada perilaku bawaan pada diri kita sendiri. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan perilaku yang kita pelajari, seperti cara bersikap sopan, cara berkomunikasi yang baik, cara melakukan tindakan-tindakan yang baik. Dan yang ketiga adalah memfokuskan pada perilaku binatang. Jadi menurut John B. Watson, seorang ahli asal Amerika yang mengembangkan teori komunikasi behaviorisme, menurutnya manusia dan binatang tidak memiliki perbedaan yang besar terhadap perilaku sehari-hari.
Perbedaannya hanya pada pola pikir, sehingga perilaku yang dilakukan oleh manusia dan binatang tidak memiliki perbedaan yang besar. Sehingga para komunikan dan komunikator diharapkan memfokuskan diri mereka pada perilaku yang sering dilakukan oleh binatang. Teori komunikasi yang kedua adalah teori dependasi efek komunikasi massa. Teori ini seringkali dikenal sebagai teori ketergantungan media, di mana teori komunikasi ini mengemukakan atau menyampaikan bahwa semakin seseorang bergantung pada suatu media, maka media tersebut akan semakin penting untuk orang itu. Besarnya ketergantungan seseorang terhadap media ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, individu itu sendiri. Jadi contohnya adalah jika seseorang menyukai gosip, ia akan terus membuka tabloid, berita, atau semua hal tentang gosip di dalam media, baik melalui handphone, komputer, maupun televisi serta koran dan majalah. Yang kedua adalah presentasi stabilitas sosial saat itu. Jadi contohnya kayak kalau suatu negara itu stabilitas sosialnya sedang terganggu. Jadi seseorang lebih mempercayai berita-berita itu melalui koran. Jadi kita bisa menemukan berita seberapa jauh atau seberapa amankah negara itu atau masalah apapun yang ada dan terjadi di negara tersebut. Audio Jungle.